Shalom. Mari bersama kita kembali melihat dari kitab Filipi pasal yang kedua. Kitab Filipi pasal yang kedua mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri, kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kita berhenti sampai di sini dulu. Perhatikan ayat pertama, di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Di dalam Kristus dikatakan ada nasihat, ada penghiburan kasih, artinya bahwa kita itu kaya di dalam Kristus. Dan di dalam Kristus dikatakan ada nasihat. Berarti kita ini ditetapkan sebagai orang-orang yang berhikmat. Orang-orang yang seharusnya tidak akan salah langkah kalau kita sabar dan mau taat. Kenapa? Karena ada nasihat. Ada nasihat di dalam Kristus. Seharusnya lah kita itu menjadi orang yang tegar, orang yang kuat, orang yang tidak putus asa, gampang putus asa. Kenapa? Ada penghiburan kasih dikatakan. Seharusnya lah kita tidak merasa kesepian, jangan nangis sendiri, ya, jangan merasa ditinggalkan, jangan merasa orang tidak mau mengerti tentang kita. Kenapa? Karena ada persekutuan roh. Ada persekutuan roh. Menyadari bahwa kita itu tidak pernah sendiri. Ya, tidak pernah sendiri. Ada persekutuan roh. Ada kasih mesra dan belas kasihan. Artinya kita diperlengkapi untuk berhubungan satu dengan yang lain. Kasih mesra dan belas kasihan. Bayangkan ketika kita mengadakan hubungan karena kasih dan karena belas kasihan. Ya. Bukankah berarti hubungan itu tidak akan saling menyakiti? Berdasarkan belas kasihan berarti hubungan itu akan kita buat karena kita mampu memberi. Bukan hanya soal uang, memberikan perhatian, memberikan waktu kita. Kenapa? Kasihan orang itu kalau tidak kita beri perhatian kita, jangan-jangan. Nah, kadang kan ada orang-orang bunuh diri karena orang tidak mau mengerti, tidak mau mendengar. Dan dia tidak sempat dan tidak punya waktu dan tidak mau untuk mengutarakan unek-uneknya. Banyak orang itu mengalami kelegaan hanya ketika dia berbicara dan kita mungkin hanya ya. Saya mengerti. Tidak usah dikasih nasihat, orang itu bisa merasa lega. Ya. Dan ini hanya bisa kita lakukan ketika kita mempunyai belas kasihan. Tidak mudah loh dan tidak semua orang bisa menjadi pendengar yang baik. Yang menunjukkan empati. Ya. Karena banyak orang yang mendengarkan unek-unek seseorang itu dengan anggapan, tidak selesai-selesai ya ini ya, tidak selesai-selesai.
itu kalau tidak didengarkan, itu bisa bunuh diri. Bayangkan, ketika kita mengerti hal-hal seperti ini, dan kita menunjukkan belas kasihan, tanpa sadar, kita bisa menyelamatkan seseorang. Apalagi hidup kita di dalam Kristus ada nasihat. Wow, itu luar biasa. Oleh karena itu, lihat di sini, di dalam Kristus kita sudah diperlengkapi dengan ayat pertama ini. Nasihat, penghiburan kasih, persekutuan roh, ya, kasih mesra dan belas kasihan. Kemudian Paulus katakan begini, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Artinya bahwa jangan hanya kita menyadari bahwa kita itu kaya dalam segala hal di dalam Kristus, bahwa kita mempunyai nasihat, punya persekutuan roh, penghiburan kasih dan sebagainya, tetapi itu tidak pernah dimanifestasikan. Paulus seakan-akan mau berkata begini, aku senang loh bahwa kamu itu sadar hidupmu di dalam Kristus punya nasihat, penghiburan kasih, engkau mengalami persekutuan roh, engkau punya belas kasihan, aku senang. Tetapi kesenanganku ini akan menjadi sempurna kalau itu bukan hanya menjadi kesadaran bagimu, tetapi apa yang engkau miliki itu dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nyatakan nasihat itu dalam kehidupan sehari-harimu. Nyatakan penghiburan kasih itu dalam kehidupan sehari-harimu. Nyatakan bahwa engkau bersekutu dengan roh itu dalam kehidupan sehari-harimu. Nyatakan belas kasihanmu. Dan ini akan nampak ketika kita sudah bermasyarakat, dikatakan ketika kita sudah bergereja, ya, antara satu dengan yang lain, dikatakan hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Bahwa kalau selalu ada pertentangan, ketika selalu ada ketidakcocokan, maka percuma kita ini dikatakan kita ini punya nasihat, penghiburan kasih, belas kasihan. Kata persekutuan aja. Bayangkan kalau kita sudah bersekutu dengan Roh Kudus, tetapi kita tidak bisa bersekutu dengan yang lain, dengan orang-orang lain. Kan tidak masuk akal. Bayangkan kalau kita punya nasihat, tapi kita tidak pernah sehati, tidak pernah sepikir. Bagaimana bahkan nasihat kita bisa diterima oleh orang lain. Ya, kalau kita tidak pernah ada di tengah-tengah mereka, kalau kita tidak pernah mau mengerti mereka. Jadi kita lihat kehidupan kekristenan sebenarnya itu sederhana. Bahkan saya tadi berkata pada istri saya begini, tiba-tiba terlintas. Vin, saya bilang, banyak dari kita orang Kristen ini, kenapa kekurangan kuasa? Karena hal-hal sepele saja. Artinya kita itu terlalu banyak keinginan. Dan ketika kita menginginkan itu kita tidak pernah tanya ke Tuhan. Boleh atau enggak. Ketika kita mau melakukan sesuatu, kita tidak pernah tanya kepada Tuhan. Boleh atau tidak. Kita hanya selalu mengajarkan atau diajar ke gereja, berdoa, berpuasa. Selalu itu. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari ketika kita mau melakukan ini. Ketika kita mau mengucapkan ini. Pernahkah kita bertanya kepada Tuhan? Haruskah diucapkan atau tidak? Haruskah aku pergi ke sana atau tidak? Haruskah aku melakukan ini atau tidak? Ingat bahkan Paulus saja pernah berkata,
ini dariku. Oh bukan, ini dari Tuhan. Ya. Nah, kalau hal-hal seperti ini saja kita tidak bisa membedakan, maka yang kita ketahui dan akan kita lakukan adalah kita akan bertindak semau kita sendiri. Tidak akan pernah bertanya pada Tuhan. Dan ini yang membuat kehidupan kerohanian kita selalu bocor. Artinya apa? Kan Alkitab katakan, rencanamu bukanlah rencanaku. Jalanmu adalah bukan jalanku. Nah, perhatikan bagaimana kita akan ada dalam perlindungan Tuhan, ada di dalam kuasa Tuhan, ada di dalam kasih karunia Tuhan. Kalau Tuhan ke sini, kita ke sana. Sehingga disinilah sebenarnya yang saya mau tekankan, kehidupan kita menjadi bocor, tidak berjalan dalam kuasa Tuhan. Ya. Remeh, kan tidak ada yang orang yang aku rugikan. Oh iya, tetapi yang pasti juga ketika kita keluar dari jalan Tuhan, kita tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain. Karena hanya ketika kita berjalan dalam jalan Tuhan, maka kita akan dipertemukan dengan orang yang tepat untuk kita berkati. Dan kita bisa memberkati karena Tuhan bersama dengan kita. Jadi kita harus mengerti hal ini. Ada hal-hal yang remeh yang kita tidak pernah tanya kepada Tuhan dan kita lakukan hanya berdasarkan aku pikir ini yang baik. Ya, tidak bisa seperti itu. Nah, kembali kepada pembahasan kita, ingat di dalam Kristus kita punya nasihat, punya penghiburan, punya persekutuan roh, punya kasih mesra, punya belas kasihan. Nah, itu semua tidak cukup hanya kita ketahui bahwa kita memiliki itu semua. Itu akan menjadi sempurna, itu akan menjadi sejalan dengan rencana Allah. Kalau kita memanifestasikan apa yang kita miliki ini kepada orang-orang di sekitar kita. Kepada saudara-saudara seiman. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ya. Karena kita mempunyai persekutuan roh. Ya. Ayat 3 mengatakan dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Jangan egois. Kalau sudah egois kita tidak bisa bersekutu satu dengan yang lain. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Lihat di sini, ada dua hal yang ditekankan di dalam ayat 3 dan ayat 4. Jangan egois dan jangan sombong. Jangan egois dan jangan sombong. Dan kalau kita perhatikan di sini, tanpa persekutuan dengan Tuhan, sifat alami dari seseorang itu adalah egois. Hanya ketika kita bersekutu dengan Tuhan, sifat Tuhan akan mengalir di dalam kita. Sehingga kita tidak egois, kita memperhatikan orang lain. Kita mengutamakan orang lain. Hanya ketika kita bersekutu dengan Tuhan, kita akan menjadi rendah hati. Kalau enggak, kita ingin pamer terus. Saya ingat dulu bahkan ketika masih kecil, kelihatannya dosa itu sudah melatih kita. Kalau sudah dibelikan sepatu baru, saya ingat itu. Saya bisa bangun jam 4 pagi. Saya mandi langsung pakai sepatu itu. Itu di sekolah,
pakai sepatu itu akan bolak-balik. Kalau orang tidak negor, sepatu baru. Kita akan balik lagi. Bahkan mungkin dibuat berbunyi kan, ya, supaya orang melihat. Loh itu kan namanya sudah dilatih untuk menjadi sombong kan. Ingin diperhatikan, ingin dipuji. Nah, bayangkan kalau dosa kesombongan ini sudah saya katakan melatih kita dari kecil. Dan tanpa Tuhan intervensi kita. Itu kan kesombongan kita sudah meningkat. Bukan hanya sepatu. Ya. Kalau sampai kita mempunyai barang, benda, bahkan rumah lebih hebat daripada orang lain. Kita akan menjadi sombong. Dan lebih jahat lagi, kita akan merendahkan orang lain. Ya. Oleh karena itu saya selalu katakan betapa pentingnya kita mengadakan persekutuan. Menyembah Tuhan, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kaya, Allah yang maha segala-galanya. Sehingga ketika kita terbiasa bersekutu menyembah yang lebih tinggi daripada kita. Di sanalah hati kita akan diproses untuk selalu rendah hati. Ketika setiap hari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka itu akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan ini akan menjadi karakter kita, yaitu rendah hati. Tanpa bersekutu, tanpa menyembah Tuhan yang maha kuasa, maha kaya, maha segala-galanya. Dan kita tahu bahwa kita tidak ada apa-apanya. Tanpa kita melakukan itu terus menerus setiap hari. Sukar untuk menjadi rendah hati. Ya, sukar. Bahkan hati-hati dengan kebiasaan marah mudah tersinggung. Bukankah itu menunjukkan kita tinggi hati? Enggak Pak, saya bisa marah, bisa tersinggung, tapi saya tetap rendah hati. Oh enggak bisa. Enggak bisa. Ketika bahkan di dalam gereja, bukankah banyak orang yang sering kali merasa tersinggung? Kenapa? Karena merasa lebih benar. Bahkan ketika firman disampaikan, bisa bayangkan. Dengan firman yang disampaikan seorang hamba Tuhan aja, jemaat bisa tersinggung. Artinya apa? Dia lebih benar daripada hamba Tuhan itu. Dia lebih benar daripada firman itu sendiri. Ya. Nah disinilah banyak orang kemudian tanpa sadar berkata begini. Kenapa ya? Aku sudah ke gereja, tapi kok masih ngalami begini. Penyakit tidak sembuh-sembuh, masalah tidak selesai-selesai. Keadaanku kok semakin menurun. Ya. Padahal kesombongan. Alkitab kata, kalau di dalam perjanjian baru, begitu banyaknya kelihatannya, Tuhan membenci kalimat Tuhan membenci orang sombong. Tuhan membenci orang sombong. Tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Bahkan kalau kita lihat secara berdampingan Yakobus dan Petrus. Itu menekankan itu. Bahwa Tuhan membenci orang sombong. Dan mengasihani orang yang rendah hati. Bayangkan itu bahwa bukankah kita sebenarnya sadar kok kalau ada kesombongan di hati kita. Enggak Pak, saya enggak sadar. Tetapi ketika kau mengatakan tidak sadar, ingat. Ada orang lain di sekitarmu yang merasakan kesombonganmu. Yang bahkan tidak engkau ungkapkan. Ngerti? Bahwa pembawaan kita, hati kita itu bisa terpancar kepada orang di sekitar kita. Sehingga orang tanpa bicara saja bisa berkata, orang itu sombong. Mungkin ada orang yang menghibur begini. Enggak kok, enggak sombong.
Hanya orang itu tidak terbiasa untuk berbaur. Nanti kalau kamu sudah cocok, sudah ngomong dan cocok, kamu akan bilang dia tidak sombong. Oh itu kan penilaian subjektif. Tetapi secara objektif ingat, hati kita itu terpancar. Seakan-akan kalau kita mau bicara lebih gampangnya, sepertinya kesombongan itu juga ada hadiratnya tersendiri yang bisa dirasakan oleh orang lain. Ya. Nah, untuk mengantisipasi ini tidak mungkin bisa kecuali kita melatih diri, menundukkan diri, menyembah terus-menerus kepada Tuhan yang lebih segala-galanya dibandingkan kita. Kan kita hanya bisa merendahkan diri ataulah rendah hati hanya ketika kita berhadapan dengan orang yang lebih daripada kita. Ya. Nah, kembali ayat yang ketiga dan keempat, mari kita baca. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Kalau tidak dipuji, ngambek. Saya kan sudah kerja, saya tidak ingin dipuji. Loh iya, sudah tahu tidak ingin dipuji. Kalau tidak dipuji kok marah? Nah kan repot kan? Pernah Anda melihat dan berhadapan dengan orang seperti ini? Saya tidak ingin dipuji. Tapi ketika mungkin para pemimpin menyebut si A sudah melakukan ini, si A nyumbang ini. Sedangkan dia yang nyumbang mungkin lebih banyak. Lebih sibuk dari yang disebutkan. Loh, saya kok tidak disebut, kok tidak dipuji. Saya ini benar, saya kerja buat Tuhan, saya tidak ingin dipuji. Tapi loh, kalau sudah tidak ingin dipuji, tidak usah tapi. Kan gitu. Namanya orang bisa kelewatan. Ya. Tetapi ingat, apa yang kita kerjakan tidak pernah terlewat oleh Tuhan. Ada catatannya kok. Sudah, tidak usah khawatir. Ada catatannya. Ya. Nah, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sidang jemaat berhati-hati ketika kita sudah melakukan kebaikan kepada siapapun. Untuk siapapun. Baik kepada saudara yang tidak mampu mungkin. Kepada jemaat yang lebih tidak mampu. Ya, kepada gereja, kepada pendeta. Hati-hati. Ya, hati-hati supaya jangan sampai kebaikan-kebaikan ini membuat kita mencari puji-pujian, membuat kita ingin dihargai. Kadang kan orang itu bukan tidak menghargai. Misalnya, saya ketika jemaat pulang, kemudian salaman-salaman. Pas satu orang, saya lihat kok, sepatu saya kok, ya kan, kok talinya lepas. Baru lihat seperti ini kan orang ini sudah lewat. Tapi mungkin kalau orang lain disalami, kalau saya lewat, nah padahal kalau tidak ada saya itu AC tidak mungkin jadi 6. Itu pasti jadi masih 4 separuh. Kan? Lihat di sini, bukan tidak dihargai tetapi yang pasti orang itu tanpa sadar ingin dihargai. Sudah melakukan yang baik kan wajar dihargai. Sudahlah, pujian penghargaan itu lebih baik diberikan Tuhan kepada kita. Jangan mencari pujian. Ya, jangan mencari pujian. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Ya. Kalau di kota-kota besar banyak orang-orang kaya, dia sudah punya uang, punya kedudukan. Tetapi lihat, banyak orang kaya kemudian masuk ke gereja, sumbang ini. Untuk apa? Untuk mencari pujian. Lebih kasihan lagi kalau sampai pendetanya nunduk kepada orang yang kaya, yang sudah menyumbang banyak. Kan kasihan.
Bagi orang kaya itu memang itu yang dicari. Uang sudah lebih. Tetapi menundukkan orang yang punya otoritas di hadapannya. Oh itu kan perlu sesuatu. Dan itu yang dicari. Oleh karena itu ayat ini mengingatkan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Ingat, kalau kita berbuat baik. Jangan itu dipakai untuk kepentingan diri kita sendiri. Untuk dihormati, untuk apa, untuk apa. Ya. Sehingga kita tidak gampang tersinggung. Tetapi kalau kita sudah mencari kepentingan sendiri, egois, gampang tersinggung, gampang marah. Ya. Atau puji-pujian yang sia-sia. Sia-sia. Dipuji manusia itu sia-sia. Kalau dipuji Tuhan, wow itu luar biasa. Ya. Sudahlah. Orang yang memuji-muji kita sekarang. Ya. Belum tentu sebulan lagi, 3 bulan lagi tetap ada dalam posisi memuji kita. Bisa-bisa dia menjelekkan kita. Ya. Hanya Tuhan yang tidak pernah berubah. Orang dia melihat kita ketika masih berbuat dosa saja, hidup dalam dosa. Dia memandang kita baik kok sampai-sampai dia berkorban mati bagi kita. Hanya Tuhan yang menyebut bangsa Israel yang tegar tengkuk itu. Hanya Tuhan yang menyebut engkau adalah biji mataku. Loh, itu ya apa? Oleh karena itu biarlah kita fokus mencari pujian dari Tuhan saja. Jangan manusia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ya. Kalau tidak ada si A, walaupun saya punya ini, walaupun saya bisa ini, tidak mungkin ini bisa jalan. Wow, kan luar biasa. Ya, luar biasa. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jangan hanya minta dihormati, belajar menghormati orang lain, kan gitu. Ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Wow. Bahwa dalam kita berhubungan satu dengan yang lain, setiap kita dikatakan secara sederhananya harus sama dengan Yesus dalam bertindak, dalam berkata-kata. Ya. Harus sama dengan Yesus karena di sini dikatakan menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya. Lihat sikap Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Kamu tidak tahu siapa saya. Nah, kamu itu siapa sih? Jangan. Tuhan sendiri yang adalah Allah. Ingat, bahkan ketika dia dimaki, dia ditempeleng, memangnya dia tidak tahu siapa yang nempeleng. Seharusnya bahkan saya berpikir begini, orang itu seandainya dalam hati aja Tuhan katakan mati kamu, mati kok. Ya. Jadi, tetapi Yesus tidak melakukan seperti itu. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ingat seperti Musa ketika dia disalahkan oleh Maryam kakaknya dan Harun kakaknya. Dia tidak membela diri. Dia tidak perlu mempertahankan dirinya, kedudukannya sebagai pemimpin. Ya. Tetapi luar biasanya dalam sikapnya yang seperti itu, lihat di sini bahwa
kemarahan Maryam dan Harun, ketidaksukaan dua pribadi ini kepada Musa, karena sikap Musa bahwa ketika Tuhan membela Musa, maka hubungan saudara ini tetap berkelanjutan. Bayangkan seandainya Musa kemudian berbantah-bantah dengan Maryam dan Harun. Karena dia merasa, saya pemimpinnya, kamu itu siapa? Maka sekalipun masalah ini selesai, saya percaya hubungan saudara tiga orang ini akan hancur. Nah, di sini kita lihat bahwa tidak usahlah mempertahankan siapa kita. Kalau orang pandang kita salah, kalau kita menjelaskan dan orang itu mau menerima, puji Tuhan. Tapi kalau kita sudah menjelaskan orang itu tidak mau menerima, tetap mengatakan kita salah, ya sudah tidak masalah. Ya. Toh nanti waktu akan Tuhan munculkan siapa yang benar dan orang lain akan tahu. Ya, orang lain akan tahu. Artinya pada waktunya kita akan dipermalukan oleh Tuhan. Kalau kita salah dan merasa benar. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Mengosongkan dirinya sendiri. Tidak memakai atribut kealahannya. Dan mengambil rupa seorang hamba. Tidak cukup hanya mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dia terus dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Lihat, bisakah kita setelah kita mengosongkan diri, tidak mempertahankan milik kita, kemudian tetap dalam posisi taat pada otoritas. Bahkan Yesus di sini dikatakan taat sampai mati. Tidak cukup seperti itu, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Artinya kan begini bahwa Yesus itu diturunkan lagi, diturunkan lagi, diturunkan lagi. Hatinya tidak ada masalah tuh. Kalau tidak mengerti, kurang menyakitkan. Bagaimana kalau saya katakan? Ketika Yesus direndahkan, kemudian dia direndahkan lagi, direndahkan lagi, direndahkan lagi, hatinya tidak masalah tuh. Tidak masalah. Kadang kita bisa direndahkan 1 kali, 2 kali, ketiga kali, kita mulai marah. Kita mulai membela diri. Tetapi Yesus tidak. Bahkan dia direndahkan sampai mati dan matinya pun dalam keadaan direndahkan juga. Ya. Inilah bayangkan hubungan yang dimiliki oleh orang-orang yang mempunyai sikap hati seperti Yesus. Wow, itu hubungan kan sangat luar biasa. Saya percaya juga gereja tidak akan keluar masuk ke orang-orang. Masuk dan tinggal, terus seperti itu. Kenapa? Ada sikap Yesus yang dimanifestasikan di tengah-tengah kita. Ya. Enggak masalah direndahkan, tidak masalah dianggap salah. Biarkan Tuhan yang menyatakan bahwa kita benar. Ini pun dialami oleh Yesus. Di sini dikatakan, karena Yesus direndahkan diam, direndahkan diam, direndahkan diam. Ya. Maka ini yang terjadi ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia
dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Bahwa kalau mau kita ditinggikan oleh Tuhan, ayo jangan egois, jangan sombong. Biarlah kita memiliki sikap seperti Yesus, yang ketika direndahkan sikap hati kita tetap tenang. Direndahkan lagi sikap hati kita tetap tenang. Dengan satu keyakinan bahwa Tuhan pasti bela kita. Nah, coba kita lihat sebentar bahwa betapa pentingnya kerendahan hati di dalam kitab Yakobus. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Bukan merendahkan diri di hadapan manusia. Karena kalau kita merendahkan diri di hadapan manusia, itu tidak baik. Cukup rendah hati, jangan merendahkan diri. Ya, kalau berhadapan dengan orang kaya, nunduk-nunduk segala macam, ya jangan. Kenapa? Dia punya kelebihan, kita juga punya kelebihan sebagai manusia. Mungkin dia uangnya lebih banyak, tetapi ingat, mungkin juga hikmat kita, iman kita lebih besar daripada orang tersebut. Bahwa artinya masing-masing itu punya kelebihan. Mungkin dia punya uang banyak, tetapi kita bisa jalan lebih cepat. Dia pakai tongkat. Nah, kan artinya bahwa kita itu sama-sama punya kelebihan loh. Dia punya uang, tapi kalau malam sudah pakai spring bed yang terbaik pun tidak bisa tidur. Kita asal ada tikar aja mungkin tidur. Ya kan? Ada kelebihan masing-masing. Tetapi ketika kita di hadapan Tuhan, kita sama sekali tidak punya kelebihan. Oleh karena itu kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Di sini dikatakan rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Satu, dalam doa penyembahan kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita melihat, kita mengakui keagungan Tuhan. Kita mengakui bahwa kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Ya. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Bahwa ini adalah sikap yang kita sengaja di hadapan Tuhan. Itu keputusan. Ya. Ini keputusan kita untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bahwa merendahkan diri ini juga penting untuk kehidupan sehari-hari, bahkan tadi saya katakan kehidupan yang punya kuasa. Lihat ayat yang ke-7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Bahwa sebesar apa kuasa yang kita miliki tergantung kepada penundukan diri, kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Semakin kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka kuasa Tuhan akan dipercayakan kepada kita sampai-sampai iblis akan lari daripada kita. Kita lihat di dalam kitab Petrus, 1 Petrus pasal yang ke-5. Ayat yang ke-6. Kalau kita perhatikan di sini ya, Yakobus tadi pasal 4 ayat yang ke-6-nya mengatakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Nah, di dalam 1 Petrus pasal 5 ini juga ada kesamaannya.
Ayat yang kelima didahului, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kemudian karena itu rendahkanlah dirimu di hadapan di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Bahwa ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan meninggikan kita pada waktunya. Waktunya tepat dikatakan. Nah kemudian kalau kita terus lanjutkan membaca, lihat ayat yang ke-8. Bahwa kerendahan hati itu, merendahkan diri di hadapan Tuhan menentukan kuasa yang ada pada kita. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Bahwa kerendahan hati atau merendahkan diri di hadapan Tuhan, itu akan memberi kita kuasa sehingga kita mampu melawan si iblis dan iblis akan dikalahkan. Nah bayangkan kalau kehancuran kita baik dalam kesehatan, baik dalam rumah tangga, baik di dalam ekonomi kita, ada pekerjaan iblis di sana, bukankah cara satu-satunya untuk mengalami kemenangan adalah kita terbiasa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan meninggikan kita dengan memberikan kuasa yang mengalahkan iblis ini. Dan pada waktunya keadaan kita dipulihkan oleh Tuhan. Kita ditinggikan kembali. Sidang jemaat. Oleh karena itu saya tidak bosan-bosannya mengatakan, sediakan waktu untuk menyembah Tuhan, untuk berdoa. Supaya kita selalu berhadapan dengan yang maha itu loh. Sehingga dengan mudah kita melatih diri kita untuk rendah hati. Rendah hati. Kembali kepada pembacaan kita kitab Filipi pasal 2. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Bahwa kerendahan hati akan membuat Allah mengaruniakan, memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Bahwa kehendak Allah adalah kita merendahkan diri. Ya. Dan tidak akan ada orang yang bisa lebih tinggi daripada Yesus. Tidak ada. Orang-orang selalu bertanya, mana pernah Yesus itu mengaku dirinya Tuhan? Lihat di sini. Bahwa keinginan dari Allah, kehendak Allah, keputusan Allah, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Loh, itu keputusan Allah. Tidak ada satu pribadi pun ya, yang akan lebih tinggi daripada Yesus. Tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada pribadi yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dari Yesus dan merendahkan diri lebih rendah daripada Yesus. Tidak ada. Sejauh penundukan diri atau kerendahan hati kita, sejauh itu juga kuasa yang Tuhan akan karuniakan kepada kita. Oleh karena itu, tidak ada yang lebih tinggi dari Tuhan Yesus. Dan dalam merendahkan diri, tidak ada yang lebih daripada Yesus juga. Sehingga setiap yang bernafas harus menyembah Yesus. Harus mengakui Yesus Kristus
adalah Tuhan. Tapi Pak Yusak, buktinya belum banyak yang mengaku Yesus adalah Tuhan. Ingat, pada waktunya dikatakan bahwa Tuhan akan meninggikan pada waktunya. Pada waktunya bahkan Alkitab katakan orang-orang keturunan yang membenci Yesus, yang menyalibkan Yesus pun akan meratap sambil memukul-mukul dadanya. Mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah Sang Mesias. Sidang jemaat, mari mendekat kepada Tuhan. Belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu keputusan kita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Itu kan keputusan kita kan. Tuhan menyuruh, kalau tidak mau ya tidak masalah. Tidak apa-apa kata Tuhan. Tapi bagi yang mau, ada peninggian yang Tuhan janjikan. Dan kalau Tuhan yang meninggikan, siapa yang akan bisa menurunkan kita kembali? Tidak ada. Perhatikan di sini. Ayo di tahun yang baru ini, pintu Tuhan buka. Dan hanya orang-orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ini waktu peninggianmu. Ini waktu pemulihanmu. Ini waktu kemerdekaanmu. Ini waktu kesembuhanmu. Ini waktu di mana kuasa Tuhan akan dimanifestasikan lebih dahsyat melalui kehidupan kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa.